Jadi kalau yang dinamakan berubah, kok bisa berubah jadi ini, jadi itu. Nah, itu memang bisa berubah. Itu maksudnya bukan berubah, tapi belum mengeluarkan atau menampakkan jati dirinya atau katuranggannya yang dari bawaan lahir tersebut, karena belum menyesuaikan atau belum menyelaraskan tempat, lingkungan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapat berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan, selamat berjumpa kembali, selamat datang di Wandi Tubreng dan yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab atau membahas tentang katuranggan perkutut lagi. Ini permintaan atau pertanyaan dari Om Agustinus Hernando. Nah, untuk Om Agustinus Hernando, beliau bertanya atau sudah bercerita panjang lebar tentang kelangenan beliau yang selalu berubah katanya. Jadi gini, untuk di kolom komentarnya, kenapa perkutut saya mulai banyak berubah menjadi seliwiti, ada yang rondo semoyo, ada banyu mili, kok banyak yang berubah jadi katuranggan itu, apakah menyesuaikan dengan saya? Tolong dibantu dijelaskan Mas Wandi ya, terima kasih. Ini juga untuk mewakili dari kawan-kawan yang belum paham atau belum mengerti tentang katuranggan, walaupun saya juga belum begitu paham. Tapi ini berdasarkan dari Mbah dulu ya kan kawan ya. Jadi kalau ada yang mungkin nggak sepaham atau nggak sependapat, nanti dimohon dikoreksi, karena beda daerah, mungkin beda bahasa atau beda penyampaiannya. Jadi gini, sebelum menjawab dari pertanyaan Om Agustinus Hernando, saya mau mengulang lagi yang waktu dulu pernah saya bahas juga untuk katuranggan. Itu sepertinya saya pelajari di komentar di mana ya, yang ditangkap waktu itu kayaknya gimana, apakah penyampaian saya yang nggak pas atau bagaimana, jadi belum nyantol gimana. Jadi saya ulang lagi, sekarang lebih gampangnya lagi. Kalau sebetulnya kalau katuranggan itu dibilangnya itu tidak bisa berubah asalkan kalau sudah selaras sama ndoronya atau sudah dipelihara lama. Dan kalau ada yang berubah-ubah, nah itu juga benar semua. Jadi kita sebetulnya kalau perkutut katuranggan, yang katuranggan itu kan sebetulnya itu bawaan dari lahirnya. Namanya katuranggan itu kan bawaan dari lahirnya. Untuk perkutut juga iya. Jadi sebetulnya gimana ya, kalau dari zaman dulu itu kalau ngomongin katuranggan, bahas katuranggan itu dulunya itu kata Mbah dulu kan, katuranggan itu kan sebetulnya buat wanita untuk mencari laki-laki mencari pasangan itu kan dengan mencari atau memilih wanita yang berkaturanggan. Nah, katuranggan itu apa ya, sama kayak ciri-ciri. Jadi kayak ciri-ciri tai lalat di mulut, ataukah leher panjang, ataukah wanita yang parasnya putih atau bagaimana, itu kan ada untuk menentukan sifat-sifat si wanita itu.
sifat-sifat itu kan juga bawaan lahir. Nah, itu ditandain dengan tanda-tanda yang tadi, yang beda-beda banyak sekali kalau dibahas. Terus ada lagi yang katuranggan dulu tuh buat kuda juga sama. Terus sebetulnya kalau dibahas itu banyak, kayak semacam apa ya, contohnya lagi kucing, sebetulnya juga ada katuranggannya kucing. Kayak contoh, salah satu contoh yang dinamakan kucing Condromowo. Nah, itu kan ada juga tuh yang namanya kucing Condromowo, yang ciri-cirinya itu ada apa ya namanya, unyang-unyang yang ada di kepala. Terus ada lagi kucing yang ibaratkannya apa ya, kucing hitam atau kucing yang matanya yes, pokoknya banyak banget. Ini soalnya kita mau membahas tentang perkutut itu, jadi banyak sekali. Itu juga bawaan lahir. Jadi kembali lagi untuk pertanyaan dari Om Agustinus Hernando itu tentang katuranggan yang berubah-ubah. Nah, kita langsung jawab aja. Jadi itu untuk mewakili kawan-kawan semua yang belum paham. Kalau ada yang enggak sependapat, untuk yang lebih paham tolong dikoreksi, takutnya malah jadi tambah ngerusak lagi. Tapi ini untuk yang saya sampaikan itu menurut dari Mbah dulu. Jadi kalau katuranggan itu kan sebetulnya bawaan lahir sudah ada. Katuranggan atau ciri mati. Kayak ciri mati kayak ya ada sisik, nyilang, atau yang lain-lain lah. Terus yang namanya katuranggan bisa berubah atau enggak, nah kayak gitu. Jadi kita bahas lagi yang untuk pertanyaannya itu, kalau yang perkutut berkaturanggan itu kan sudah bawaan lahir. Jadi ambil contoh, kalau sifat itu kan udah ada. Jadi kalau apa ya, ambil contohnya gimana ya, perkutut yang sudah ada katuranggannya itu kan ibarat apa ya, jati diri lah. Ambil contohnya itu jati diri. Jadi kalau baru ngambil, nah contoh ini baru ngambil atau baru kita pelihara, itu kan belum apa ya, belum mengenal. Jadi untuk si perkutut sendiri untuk mengeluarkan katuranggannya yang bawaan lahir tadi itu kan belum, istilahnya belum berani atau belum gimana ya, belum nyaman. Berarti biar katuranggannya itu keluar itu kan harus nyaman dulu, selaras dulu sama yang memelihara. Itu kan kawan-kawan ya, kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan dimengerti. Jadi gimana ya kalau untuk menyampaikannya agak bingung untuk kata-katanya. Jadi kalau yang dinamakan berubah, kok bisa berubah jadi ini jadi itu, nah itu memang bisa berubah. Itu maksudnya bukan berubah, tapi belum mengeluarkan atau menampakkan jati dirinya atau katuranggannya yang dari bawaan lahir tersebut, karena belum menyesuaikan atau belum menyelaraskan tempat, lingkungan, dan yang merawatnya. Jadi kalau ibaratkan kita memelihara perkutut itu, kalau dari ombyokan atau baru datang dari orang atau teman kita, itu kok di tempat sono katuranggan ini, katuranggan itu, tapi saya pelihara kok belum. Nah, padahal di tempat yang awalnya itu sudah bertahun-tahun dan sudah selaras sama yang memelihara awal. Jadi yang kita pelihara ini kan baru. Ibaratkan kita sendiri kalau ke tempat orang, ibaratkan bertamu ke tempat orang atau menempatin tempat baru, rumah baru dan bekas orang, atau ya pokoknya barulah, itu pasti dari baunya, dari hawanya, terus dari yang lain-lainnya pasti asing. Nah, ambil contohnya begitu, asing. Jadi belum bisa mengeluarkan jati diri sifatnya. Untuk kita sendiri mau ke tempat yang lain kan menyesuaikan dulu sama lingkungannya apa gitu. Ibaratkan gimana ya, kalau orang baru datang ya pasti ya ibaratkan celingak-celinguk dulu lah.
bagaimana untuk ini. Nah, kalau sudah, ini kembali lagi ke perkutut, kalau sudah dipelihara ke tempat kita, syukur-syukur bisa lama, bisa menyelaraskan itu kurang lebihnya itu lebih dari 1 tahun, bisa mengeluarkan yang benar-benar katuranggannya, yang aslinya bawaan lahir itu. Dan itu pun kalau cocok dengan kitanya. Kalau nggak cocok, ya nyampe kapanpun nggak bakal bisa. Justru kalau yang namanya perkutut kan ada yang pemilih, ada yang baik dipelihara atau yang tidak. Nah, di situ letaknya. Jadi kalau yang dibilang tidak baik dipelihara ya karena si perkutut itu tidak cocok sama kitanya, karena si burungnya itu punya katuranggan dari bawaan tapi tidak cocok sama yang memelihara, berdampak kurang baik. Nah, itu yang dibilang kurang baik atau tidak baik. Itu yang dibilangnya itu yang pemilih. Kalau yang cocok ya kita pelihara, mungkin bisa 1 tahun cocok, nah katuranggannya keluar kan gitu kan kawan, kurang lebihnya. Jadi kalau untuk memelihara perkutut itu memang harus sabar, kuncinya itu sabar dan tidak instan. Itu yang ibaratkan kita memelihara, kalau instan ya sama aja kita nggak bisa mendapatkan buahnya atau mendapatkan apa, walaupun itu kan tetap yang satu itu semua juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu jodoh, kita dapat jodoh apapun, rezeki apapun juga tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan kawan, kurang lebihnya begitu. Jadi yang mempertemukan perkutut yang berjodoh sama kitanya itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap dituntun, ibarat gitu, dituntun langsung ke wah ini cocok sama ini. Wah, karena apa? Diniatkan, kita niatnya ingin katuranggan ini, niatkan apa itu, kalau emang cocok pasti bertemu, tapi kalau nggak cocok sampai kapanpun nggak ketemu. Itu yang kurang lebihnya begitu. Soalnya bingung juga untuk menyampaikannya. Jadi bukannya kadang ada yang bilangnya katuranggan ngikutin tuannya. Dulu pernah saya sampaikan juga yang namanya perkutut itu ngikutin doronya. Tapi yang dalam arti itu kan maksudnya itu bukan itu, maksudnya ngikutin doronya itu kalau sudah selaras sama kitanya, itu bawaan lahir, katuranggan bawaan lahir itu keluar dan cocok sama kitanya. Lah itu yang dibilang nanti ngikutin dengan doronya. Nah, itu maksudnya ngikutin doronya itu ya itu maksudnya selarasnya ini. Selarasnya kalau sudah mengikuti doronya, selarasnya atau untuk jodohnya, nah nanti jadi keluar katuranggan yang aslinya atau jati dirinya. Nah, gitu kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan dimengerti, soalnya untuk merangkai kata-katanya nggak fasih karena ini spontan aja, karena ini juga dari mbah dulu, saya nggak punya bukunya, nggak punya apa, kurang lebihnya begitu untuk penangkapan saya. Mudah-mudahan dimengerti. Itu untuk jawaban Om Agus Hernando yang kok banyak katuranggan yang itu emang benar, itu karena disebabkan memeliharanya mungkin belum lama, jadi masih menyesuaikan. Kalau nantinya selaras, cocok dengan lingkungannya, dengan yang memeliharanya, yang merawatnya, nanti pasti timbul yang aslinya, begitu kurang lebihnya. Jadi kalau memelihara dirawat saja, dipelihara saja, nanti juga ketemu sendiri, maksudnya sudah memunculkan yang jati dirinya. Jadi kalau memelihara perkutut itu sebetulnya tidak boleh kekeh saya mau pengen ini, itu susah, apalagi ngambil dari ombyokan, apalagi kalau kita ngombyok. Nah, kayak kita mau ngombyok perkutut lokal alam, mau ngombyok yang berkaturanggan ini, yang berkaturanggan berdiri mati. Kalau diri mati masih bisa ini, kalau untuk katuranggan yang tingkah laku ya diombyokan susah. Jadi kita kalau memilih ombyokan, memilih perkutut di ombyokan itu harus istilahnya jangan memilih untuk katuranggan dulu, tapi memilih untuk sehatnya, kelincahannya, dan yang bagus menurut kita, gitu kan kawan. Mungkin ini aja dulu untuk Om Agus Hernando, semoga terjawab. Dan untuk mewakili kawan-kawan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar, dan
Kalau ada yang tidak sepaham atau tidak yang berlawanan, mohon dikoreksi. Jangan sampai jadi perdebatan. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.